Alhamdulillah. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini untuk bersama-sama menimba ilmu di kajian parenting Gria Tafis Balita GDSF Malang dengan keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam tetap dicurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan terang benderang, yaitu agama Islam. Untuk menambah keberkahan kita pada kajian malam ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian pada malam ini insya Allah akan dibuka tilawah Zoya dari level 4 kepada Ananda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Mau baca surat Nisa. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa ibima fadzalallahu ba'dahum ba'diu wa bima faku min amwalihim fasalihatu qanitatun lilghaibi tahfidaw walati takhafuna syujahunna firma wa in ata'nakum fala tad'una alaihim sabila innallaha kaliyan kabira wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahai yuwaffiqillahu bainahuma innallaha man qabira wa quduwaha wa la tushriku bihi syai'aw wadil walidaini ihsana wadil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi wasa hibil jambi wa banis Apa? Innallaha yuhibbu man Harusnya sih ada lo kesobek. Sina ya bahalun ya muruna Ini siapa? sabil kayak nama Ayo, saya tak ngombe.
wali wa adana kafirin Sadaqallahu a'adzim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, sudah pintar membaca, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Ustaz Aldis. Ada yang belum kenal? Iya, alhamdulillah sehat semuanya ya. Sambil menunggu Ustaz Jamal bergabung. Sebentar, sambil saya lihat ya. Ustaz Jamal sudah bergabung apa belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Afwan, saya lagi di luar, jadi ada urusan dadakan. Jadi ini nggak bisa pakai nggak bisa pakai video. Oh, nggih. Jadi saya pakai ini aja PPT mawon. Nggak apa-apa gitu Ustazah? Nggih, mboten apa Nggih, Ustaz? Ustaz. Nggak apa saya. Insyaallah. Yeah. Alhamdulillah, Ustaz Jamal sudah bergabung di saluran kita. Oleh karena itu, pertama kami mohon untuk mematikan mikrofonnya, nggih. Mikrofonnya dimatikan agar nanti tidak menyela apa yang disampaikan oleh Ustaz Jamal. Kemudian untuk rundownnya, setelah ini akan dipaparkan materi oleh Ustaz Jamal, kemudian nanti akan diberikan waktu sesi tanya jawab, kemudian pengumuman door prize, terakhir foto bersama dan doa penutup. Oke. Oleh karena itu, untuk menyingkat waktu, kita mulai dari sekarang, nggih. Kepada Ustaz Jamal, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala abdihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa iqtafa wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit sharing. Bukan, sebenarnya saya tidak pantas untuk menyampaikan kajian ini. Yang lebih pantas itu Ustazah Sulis. Karena memang beliau itu praktisi ngadepin anak-anak setiap hari. Saya ngadepin anak-anak itu 3 jam udah stres, Pak, Bu. Jadi di sini mungkin karena saya diamanahi untuk menyampaikan parenting Islami, mungkin saya hanya akan menyampaikan tentang kaidah-kaidah dasar dalam Al-Qur'an mawon nggih. Untuk praktiknya itu insya Allah Ustazah Sulis jauh lebih jago daripada saya. Oke. Baik, kita mulai Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus sadar dulu anak kita itu gunanya apa sih? Yang pertama, kita harus sadar bahwa anak kita itu adalah investasi kita. Dunia akhirat Bapak Ibu. Kenapa? Kadang kita itu tidak terlalu semangat untuk mendidik anak-anak karena belum tahu manfaatnya. Memang buat apa sih? Emang manfaatnya buat saya apa gitu. Tapi kalau kita udah tahu manfaatnya, insya Allah kita lebih semangat untuk mendidik anak-anak ini. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah hadis ini semuanya hafal, insya Allah. Pahala seseorang ketika dia sudah meninggal maka semuanya terputus kecuali 3 hal.
Sadaqatun jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Di poin ketiga, di sana disebutkan bahwa semuanya terputus amal kita setelah kita meninggal nih, kecuali 3 hal. Salah satunya adalah anak soleh yang mendoakan orang tua. Jadi kata Imam Nawawi itu ketika menjelaskan hadis ini, hadis riwayat Muslim ini, tanda bahwa anak kita itu adalah anak yang soleh ketika dia istiqomah mendoakan kita setelah kita meninggal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kalau boleh jujur lah, orang tua kita banyak yang meninggal, jenengan sudah sepuh, jenengan sudah berumur, orang tuanya banyak yang sudah meninggal. Bahkan yang masih hidup pun itu tetap loh tanda bahwa kita adalah anak yang soleh ketika kita mendoakan orang tua kita setiap hari. Pertanyaannya sekarang, dari kita yang ada di sini, di Zoom ini, adakah dari kita yang mendoakan orang tua setiap hari? Kadang kita lupa, kita akui itu. Kadang tidak tiap hari. Kita lebih sibuk untuk mendoakan diri kita kadang. Secara spesifik kita menangis, ya Allah ampuni dosa orang tua saya, ya Allah. Tapi kalau kita cuma berdoa Rabbighfirli wa liwalidayya, kadang kurang terasa lah hati itu. Tapi kalau kita berdoa secara spesifik, ingat orang tua sampai meneteskan air mata, itu jarang kita, jarang. Nah, padahal kata Imam Nawawi, itu adalah tanda bahwa kita itu anak yang soleh, soleha. Artinya, kalau kita tidak konsisten khusyuk mendoakan orang tua, ya berarti kita belum menjadi anak yang soleh. Dan untuk investasi nih, bukan hanya doa sebenarnya, Ki. Anak kita itu Masya Allah. Bahkan ketika kita masih hidup, mereka sudah bekerja nanti suatu saat. Kita tak perlu meminta kepada mereka untuk kirim per bulan, ingat jasa-jasa saya. Gak perlu. Kalau mereka sudah jadi anak yang soleh, mereka otomatis akan ingat jenengan, pasti. Masalahnya sekarang ketika banyak anak-anak di luar sana yang tidak ingat sama orang tuanya, mereka hanya ingat sama istrinya, istri-istrinya, ada tanda-tanda bahwa mereka itu pendidikannya kurang benar. Kita kurang bagus mendidik mereka. Bisa jadi. Belum lagi kalau kita sudah meninggal, anak kita yang akan berdiri paling depan untuk mengurus jenazah kita. Itu yang kita harapkan lah. Kita harapkan anak kita yang mengurus jenazah kita. Karena pendapat mayoritas ulama, orang yang paling berhak untuk mengurus jenazah kita adalah orang-orang terdekat kita, termasuk anak-anak kita. Kalau orang lain ngurus jenazah kita, ya mungkin asal kelakon. Yang penting selesai. Tapi kalau anak kita yang mengurus jenazah kita, Allahu Akbar. Mereka akan mengurus jenazah kita dengan sangat hati-hati. Mereka nangis, meminta kepada Allah, bermohon, berdoa, ya Allah ampuni orang tua saya, ya Allah ini orang tua saya, ya Allah. Nangis mereka. Belum lagi nanti di akhirat. Banyak sekali hadis-hadis, insya Allah setiap jenengan memasukkan anak jenengan ke tempat-tempat menghafal Al-Quran, seperti gereja tahfidz yang ada sekarang, itu pasti disampaikan berulang-ulang tentang mahkota yang akan diberikan mereka kelak kepada kita kalau mereka menjadi ahlul Quran. Dan ada satu hadis lagi, hadis riwayat Muslim, ada orang tua yang nanti di akhirat tuh sebenarnya dia ngerasalah selama di dunia dia amalnya biasa-biasa saja, tapi kenapa di akhirat dia terus naik, bahkan melampaui para ulama. Pada saat itu dia mengatakan kepada malaikat, kenapa saya terus naik padahal saya dulu ibadahnya biasa-biasa saja. Artinya dia ibadah tapi ya biasa-biasa saja, tidak seperti para ulama gitu, tapi derajatnya di atas para ulama. Apa kata malaikat? Dzalika bistighfari waladika lak. Itu karena anakmu selama di dunia, engkau meninggal nih, selama di dunia anakmu itu setiap hari memohon ampun atas dosa-dosamu. Itulah kenapa kamu diampuni dosa-dosanya terus naik, diampuni lagi terus naik, terus naik, terus naik, terus naik. Dunia akhirat Bapak Ibu, investasi kita untuk anak-anak kita ini. Jadi Bapak Ibu insya Allah kalau bisa kadang kita akan ngerasa seperti ini, kita mungkin penghasilan pas-pasan, kemudian SPP anak, bayaran anak, les Al-Quran, les bahasa Arab, dan seterusnya, itu kadang mencekik
dompet kita kadang. Tapi jangan khawatir, itu akan menjadi sedekah jariah. Sedekah yang akan terus mengalir selama mereka mengamalkan ilmunya, selama mereka masih hidup. Belum lagi kalau mereka salurkan ilmunya kepada anak cucu cicit kita. Insya Allah akan terus tuh mengalir kepada kita. Jangan eman untuk pendidikan mereka. Cuma masalahnya sekarang, bagaimana caranya? Kita takut, kita semua takut. Khawatir kalau kita itu termasuk orang-orang yang tidak becus mendidik anak. Kenapa? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Ma ta'udduna ar-raquba fikum?" Tahukah kalian siapakah orang-orang yang mandul itu? Maka para sahabat mengatakan, "Alladzi la yuladulah." Orang yang mandul ya orang yang nggak punya anak, kata para sahabat. Tapi kata Rasulullah, "Laisa dzalika birraqub." Itu bukan anak orang mandul tuh, bukan orang tua mandul. Walakinnalladzi la yuqaddimu min waladihi syai'a. Orang yang mandul adalah orang yang anak-anaknya itu banyak. Bukan nggak punya anak, dia banyak anak-anaknya, tapi tidak ada satupun dari anak-anaknya yang bisa memberikan manfaat setelah dia meninggal. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti ini. Nauzubillah, orang yang mandul. Dan kita melihat banyak orang-orang seperti ini, orang tua yang ketika mereka sudah tua, anaknya 10, pas sudah sepuh, masa senja mereka dibuang. Anak-anaknya semuanya ada yang di kota, ada yang berkarir jauh di seberang pulau, bahkan di luar negeri. Pulang cuma setahun sekali. Itu pun setahun sekali mereka lebih sibuk untuk merhatiin istrinya atau anaknya daripada merawat ibunya. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Bahkan di dunia pun mereka sudah menjadi orang yang mandul nih. Banyak anak tapi gak ada yang memperhatikan. Ya, kitalah berdoa mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bukan disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma sekarang, bagaimana caranya Ustadz agar kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung, tidak menjadi orang-orang yang mandul? Cara didiknya itu seperti apa? Karena zaman sekarang itu kan banyak sekali metode-metode parenting yang bahkan kita kalau hitung 1, 2, 3 pakai jari itu gak cukup. Karena setiap orang akan membuat metodenya sendiri. Setiap ahli parenting yang mengaku ahli parenting akan membuat metodenya sendiri. Ini ada sedikit gambaran ya bagaimana metode parenting zaman now itu dipraktekkan. Yang pertama mungkin insya Allah ini paling paham ibu-ibu nih ya, metode parenting authoritarian parenting atau kalau kita sering dengar VOC ya, parenting ala VOC. Ini digagas oleh Diana tahun 1960-an. Caranya seperti apa? Keras kaku, hierarki, atas bawah top down, menuntut kepatuhan mutlak tanpa kompromi, tanpa komunikasi dua arah. Memang komunikasinya cuma satu arah saja. Cuma setelah dipraktekkan, telah terjadi banyak sekali error. Salah satunya anak itu tampak patuh, tampak disiplin di luar, tapi di dalam jiwanya ada kerentanan, rapuh, tinggi kecemasannya, rendah diri ujung-ujungnya pas mereka tua, mereka sudah sepuh, mereka rendah diri, rentan depresi, anak-anak yang bunuh diri itu loh. Di Ustadz Afwan, putus-putus Ustadz. terputus ya Zat ya. Nggih, Ustaz.
Terputus. Oke, kita lanjut lagi. Kita zaman dulu dididik dengan VOC ini, tapi kadang ketika kita takut dimarahin, kita belajar berbohong. Kalau ada masalah, berbuat salah, ya kita gak ngaku gitu. Kemudian kadang kita itu ketika dididik dengan VOC seperti ini, pas tua, pas sudah dewasa, sulit ngambil keputusan sendiri karena biasa digerakkan, biasa diarahkan. Itu salah satu contoh parenting ala VOC. Tapi kebalikan dari parenting ini, parenting ala VOC ini, ada yang dinamakan dengan gentle parenting. Gentle parenting ini digagas oleh Sarah, ya. Digagas oleh Sarah. Cuma apa itu gentle parenting? Ini tahun 2015-an. Jadi dia benar-benar harus gentle, harus lembut, lemah lembut, membangun kemitraan dan koneksi emosional. Intinya itu fokusnya pada 4 pilar. Empati, rasa hormat, pemahaman, dan batasan. Itu fokus dari metode gentle parenting. Tapi gagal atau tidak, banyak masalah. Yang pertama, anak-anak itu menjadi permisif, tidak terkontrol, egosentris, egois lah, mikirin dirinya sendiri, dan minim empati kepada orang lain. Mikirannya cuma gimana caranya saya untung, saya nyaman gitu. Ya anak-anak zaman sekarang itu biasanya seperti itu. Kemudian ketidakpastian bagi anak, karena saking dari lembutnya, tidak pernah tegas, tidak marah-marah kadang, anak-anak ini bingung. Siapa yang mau saya ikuti? Sementara mereka butuh orang-orang yang merupakan figur pemimpin yang tegas. Ini banyak errornya juga ya. Ada juga metode parenting zaman now, kind and firm parenting, atau biasa disebut dengan autoritatif parenting. Nah, ini digagas oleh Lynn Lott dan kawannya di tahun 1980-an. Menggabungkan antara ketegasan sama kelembutan, kind and firm. Cuma ada tantangannya sendiri nih. Kadang orang tua itu gak konsisten karena sulit untuk mempertahankan seimbang itu antara ramah dan tegas, itu sulit. Kadang orang tua itu ya ramah terus, tegas terus. Kadang kita ngelihat anak-anak berbuat salah, kita marah, itu keras. Tapi nanti ketika kita sudah marah, kita nyesel, akhirnya lembut gitu. Gak bisa seimbang. Nah, ini tantangannya gitu. Nah, bagaimana dengan metode parenting yang diajarkan oleh Islam? Di dalam Islam itu ada namanya prophetic parenting. Artinya parenting berdasarkan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara Nabi itu mendidik anak-anak di zamannya. Bagaimana para sahabat mendidik anak-anak dengan landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi gini, Bapak Ibu, ini adalah teori yang sangat kompleks, teori yang sangat bagus gitu, Ki. Cuma kadang praktiknya yang agak sulit. Dalilnya udah jelas, Al-Qur'annya jelas, hadisnya jelas, praktiknya orang tuanya nih agak sulit mempraktikkan. Tapi ketika salah, jangan disalahkan cara parenting nabinya, salahkan orang tuanya, karena orang tua kadang salah memahami atau kurang memaksimalkan teori yang ada di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Apa saja kesalahan dari orang tua ini ketika mempraktikkan metode parenting ala Nabi ini? Yang pertama, kadang terlalu tekstual dan kaku. Kita tahu orang tua itu kadang lebih fokus kepada hukuman, karena yang dibaca tentang kalau anak-anak tidak sholat di umur 10, pukul. Fokus kita hanya ke sana. Tanpa kita sadari dan tanpa kita ketahui, karena belum belajar penuh mungkin ya, secara general, secara komprehensif, Nabi itu sebelum memukul anak 10 tahun, beliau melimpahi anak-anak itu dengan kasih sayang, kelembutan, kedekatan emosional. Dicontohkan sama Nabi itu bertahun-tahun sebelum umur 10. Cuma masalahnya kita kadang ketika kecil ditinggal, sibuk kerja. Pulang kerja,
nonton, main HP, tidur. Setiap hari gitu aja. Giliran umur 10, kedekatan emosional gak ada, kasih sayang gak ada. Kita tiba-tiba langsung mukul aja. Gara-gara kamu gak sholat. Rasulullah bersabda seperti ini. Tidak. Jadi seperti ini. Dalam memahami syariat, itu kita harus komprehensif. Jangan sampai kita mengamalkan syariat itu separuh-separuh. Contoh, ini contoh sederhana di luar konteks parenting. Kan Rasulullah pernah bersabda seperti ini. Perempuan yang paling bagus, wanita yang paling bagus dalam pernikahan ini ya, adalah yang paling ringan maharnya. Insya Allah semuanya tahu ya. Cuma ada orang-orang yang datang untuk melamar nih, datang ke mertuanya, calon mertuanya nih. Saya mau melamar anak bapak. Kamu sudah siap uang maharnya? Siapa? Ada 50.000 katanya. 50.000. Apa kata bapaknya? Kok bisa 50.000 berani datang ke sini? Kata dia, bukankah Rasulullah bersabda bahwa wanita yang paling baik adalah yang paling ringan maharnya? Gak gitu juga. Rasulullah ngasih contoh. Contohnya apa? Rasulullah ketika melamar Khadijah pakai 20 ekor unta merah. Maharnya 20 ekor unta merah kalau sekarang ya sekitar 1,5 M mungkin. Rasulullah ketika melamar Hindun 4.000 dinar. 4.000 dinar itu sekitar 12 M. Artinya Rasulullah mengatakan itu, tapi Rasulullah mencontohkan gimana cara menghargai perempuan. Kita kalau cuma baca hadis itu, wanita yang terbaik adalah yang paling ringan maharnya, kita ujuk-ujuk datang bawa 50.000 mau nikahin anak orang. Nggak gitu caranya. Seperti inilah gambaran kalau kita paham cuma separuh saja. Separuh dari ajaran syariah ini. Ujung-ujungnya yang disalahin siapa? Syariahnya nanti. Padahal kita yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk metode Nabi ini dalam mendidik anak, ada satu hal yang paling penting. Harus ada figur teladan, uswah hasanah. Cuma masalahnya, jenengan siap nggak jadi uswah hasanah? Kita akui lah, kita ini orang-orang yang ya kadang ke kanan, kadang ke kiri gitu loh. Kebanyakan dari kita. Nggak bisa di atas istiqomah, sulitnya bukan main. Kita masih muda. Kalau yang sudah sepuh-sepuh, seperti Ustazah Sulis dan Ustazah-Ustazah lain, insya Allah bisa istiqomah. Tapi yang muda-muda kayak Ustadz kita yang jadi MC ini, masih ada gejolak gitu ya. Kadang ke kanan, kadang ke kiri. Sehingga kadang anak-anak itu, kok ayah saya kayak gini, kadang ngejuruk gini. Kata melakukan ini, tapi kadang juga melakukan itu, gak sesuai sama perkataannya. Ini yang sulit ya. Yang ketiga, kadang kita cuma memahami konteksnya, ayatnya, hadisnya tanpa disesuaikan, gak ada kontekstualisasi esensi ajarannya ke dalam tantangan dunia digital atau dunia modern. Contoh sederhana, anak-anak nih, kita tahu bahwa jangan sampai anak-anak melakukan sesuatu yang sia-sia. Dan kita melihat mungkin HP itu sia-sia. Sehingga kita larang 100% nggak boleh megang HP sama sekali. Ujung-ujungnya apa? Ketika mereka nanti terjun ke dunia bersama teman-teman mereka, dunia real, lapangan pekerjaan, kampus, dan seterusnya, mereka akan kaget mereka. Loh kok gini ya, perasaan dulu ayah saya ngajarin nggak boleh ini, tapi anak-anak semuanya, teman-teman saya kok melakukan itu, gitu. Justru ini akan berbahaya, mereka akan ketinggalan zaman. Makanya kita seharusnya menyesuaikan. Artinya apa? Tidak kita larang 100%, tapi kita arahkan. Kalau megang HP, itu diapain saja. Apa saja yang harus engkau lakukan supaya HP ini bermanfaat. Contoh, membuat mainan, ada di YouTube. Contoh, menghasilkan uang, misal. Contoh, mendengarkan Al-Quran, murojaah, murotal, banyak sekali hal-hal manfaat yang bermanfaat, berfaedah gitu ya, kalau kita arahkan. Tapi kalau kita biarkan saja, ya dia akan banyak negatifnya. Cuma kalau untuk karena takut supaya mereka itu tetap positif, kemudian kita larang untuk megang HP, ya itu salah juga, sulit juga itu. Baik, selanjutnya kita akan belajar sedikit, G. Ini tentang teorinya saja, nanti praktiknya kita tanyakan ke Ustazah Sulis mungkin ya, yang lebih paham tentang ini. Ini teorinya saja.
ada fondasi dasar sebelum kita mulai ayat-ayat dan hadis-hadis tentang parenting. Fondasi dasarnya apa? Fondasi dasar yang pertama adalah Ya syukur soalnya dan kesini tuh doa. Itu bolak-balik. fondasi dasar. Fondasi Pagi, dasar siang, dalam sore. parenting Islam. Riwa. Saya tuh aslinya kan pembawaan Yang saya gitu. kan tenang-tenang aja, mas. Saya sampai nggak begitu. Maksudnya sawah itu ya begitu itulah. Saya kan Ini bisa di suka mute dulu. riwanya itu ketika di kamar. Ketika Ustaz bisa ditekan di terus mute dulu ini. jadinya ibu ya ibu ya. Rumah gitu. Ya bunda saya Rumah tuh kayu paling shelter namanya. mas Lutfi bu. Sama tahu Saya bilang gitu. Sampun? Ya. Alhamdulillah. Oke. Kita belajar sedikit tentang fondasi dasar dalam parenting Islam. Yang pertama, yang paling dasar sekali, syukur dan doa. Nah, ini yang penting sebelum kita belajar tentang bagaimana cara mendidik anak-anak. Aslih nafsak yasluh lanakan nas. Perbaiki diri sendiri dulu. Kalau kita mau memperbaiki anak-anak kita. Kita dulu diperbaiki. Apa yang perlu kita perkuat? Yang pertama, syukur, syukur. Kita dulu belum punya anak. Kita minta sama Allah, ya Allah berikan saya anak yang soleh, insya Allah saya akan bersyukur kalau punya anak. Giliran punya anak, tiap hari marah terus ngomel terus, anak-anak teriak-teriak, jangan teriak-teriak, anak-anak berantakan, jangan berantakan. Padahal di dalam surat Al-A'raf, falamma asqalat da'awallah rabbahum alain ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Mereka berjanji nih sebelum punya anak, kalau mereka sampai mengandung, mereka akan bersyukur. Pas mengandung, mereka berdoa. Kalau sampai melahirkan jadi anak soleh, kita akan bersyukur lagi, lebih bersyukur lagi. Kadang kita lupa dengan doa-doa kita. Anak kita yang nakal itu mungkin, itu adalah impian dari ibu-ibu yang belum punya anak. Anak kita yang loncat-loncat ke sana kemari itu adalah impian dari ibu-ibu yang anaknya itu lumpuh. Anak-anak yang cerewet tuh teriak-teriak itu adalah impian dari anak-anak yang bisu. Impian ibu-ibu yang anaknya bisu. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum, janji Allah pasti akan ditambah, bukan ditambah anaknya aja, ditambah berkahnya. Ditambah berkahnya. Kadang kita lupa untuk bersyukur. Kadang kita melihat, anak orang lain kok gitu, anak saya kok gini. Jangan membandingkan anak orang lain dengan anak kita. Kita pun seandainya dibandingkan, orang tua saya kok gini, orang tua orang lain kok lebih baik gitu. Kita pun nggak terima toh dibandingkan dengan orang tua anak-anak orang lain. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita punya anak. Itu saja dulu. Supaya nanti apapun yang mereka lakukan, kita tidak terlalu fokus pada negatifnya, tapi lebih fokus pada positifnya. Always positif. Ya, jangan ibu-ibu ini pangapunten nggih. Ibu-ibu mohon ditahan untuk marah-marahnya. Jangan setiap hari marah. Marah boleh, tapi kalau tiap hari kerjaannya marah terus. Mungkin ibu-ibu sama ustadz-ustadz yang ada di sini, bapak-bapak, dulu pernah lihat film Susana ya? Itu loh, film kuntilanak itu loh. Kemudian dipaku kepalanya kan dipaku, berubah jadi manusia toh. Tapi kalau pakunya itu dicabut, berubah jadi kuntilanak lagi. Nah, ibu-ibu nih tanpa paku pun udah jadi kuntilanak. Tiap hari marah aja. Jangan nggih, Bu. Bersyukur dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah anak saya sudah sehat, alhamdulillah anak saya sudah bagus, mau sekolah. Kita ingin anak kita itu jadi lebih baik. Ngelihat anak orang lain sudah hafal puluhan juz, ngelihat anak orang lain bahasanya lancar, pintar bicara. Sehingga kadang kita kurang bersyukur membandingkannya dengan anak-anak kita. Kok anak saya kayak gini ya? Kok hafalannya masih segini ya? Jangan. Ya. Bersyukur dulu dengan apa yang ada. Kemudian yang kedua, yang paling penting lagi selain syukur adalah doa. Titipkan kepada Allah. Mohon maaf, saya bukan mau membandingkan antara metode-metode parenting zaman now dengan metode parenting yang mungkin tidak tersistem di kampung-kampung, di pelosok-pelosok. Kalau kita lihat metode parenting zaman now, dengan banyaknya metode-metode tersebut, pertanyaannya simpel, apakah anak orang yang bikin metode itu
Sudah jadi apa coba? Sudah sesoleh apa? Kita tidak berbicara tentang sukses, ya. Sukses itu berbeda antara satu orang dengan orang lain. Tapi kalau kita berbicara tentang ibu-ibu pangapunten bisa di mute dulu. Oke. Kalau kita berbicara tentang kesolehan, itulah tujuan kita. Kita tidak berbicara masalah pencapaiannya. Pencapaian itu cuma dunia. Dunia kita sebentar di sini, ntar lagi juga mati. Apa yang kita banggakan? Nah, kita fokus pada akhirat. Kalau kita lihat di sini, orang-orang kampung, termasuk jenengan-jenengan ini kan insya Allah orang tuanya dari kampung, asalnya dari kampung. Apakah jenengan dididik dengan metode yang sangat kompleks yang ada di parenting zaman now? Enggak. Paling dimarahin, kalau sudah maghrib disuruh ngaji, kalau sudah waktunya sekolah disuruh sekolah, gak sekolah ya dimarahin gitu, simple. Cuma ada yang kuat yang menjadikan jenengan menjadi orang-orang yang sukses sekarang. Apa itu? Doa. Doa orang tua. Yang mungkin mereka tidak mengerti tentang metode-metode parenting zaman now ini. Tapi mereka tahunya cuma doa. Setiap sholat mereka tidak lupa mendoakan kita. Itulah yang menjadi kunci kesuksesan kita. Banyak sekali orang-orang yang saya temui. Mereka sukses di luar negeri. Bukan hanya orang Indonesia. Orang Palestina, orang Eropa, orang Kanada. Banyak sekali. Apakah orang tua mereka tahu tentang metode parenting? Apakah mereka belajar tentang metode parenting? Rata-rata mengatakan tidak. Tapi anak-anak mereka Masya Allah jadi ulama besar. Jadi bisnismen besar. Orang-orang yang soleh maksudnya ya. Bisnismen soleh. Bukan hanya sekedar bisnismen. Ya. Orang-orang yang soleh. Kenapa? Doa orang tua. Tanpa doa, sebagus apapun metode yang kita pakai tetap saja nihil. Kenapa? Karena ujung-ujungnya nasib anak kita itu ditentukan sama pena takdir. Itulah kenapa kita berdoa kepada Allah agar mereka ini menjadi anak-anak yang soleh. Siapa tahu anak-anak kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, Fulan ini bin Fulan ini akan menjadi anak yang durhaka, sudah tertulis. Satu-satunya cara untuk mengubah takdir itu adalah doa. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Doa saja. Perkuat doa. Ikhtiarnya apa? Nanti akan kita jelaskan. Kita pelajari tentang sisi doa dulu. Di dalam Al-Quran, apa sih doa-doa para nabi, para sahabat kepada anak-anaknya, untuk anak-anaknya? Apakah ada doa agar mereka kaya? Gak ada. Gak ada. Rata-rata doanya tentang kesolehan, tentang agama. Kenapa? Para nabi itu tidak mendoakan anak-anaknya supaya menjadi orang kaya, orang sukses, bisnismen gitu, gak ada. Kenapa? Karena mereka sadar ujung-ujungnya sebentar lagi anak saya akan mati juga. Berapa sih umur di dunia? Paling cuma 60 tahun umat Nabi Muhammad. Ntar lagi mati. Dan kita akan kekal selamanya di akhirat. Makanya yang harus kita fokuskan adalah nasib kita di akhirat. Ada sebuah hadis, hadis qudsi di tafsir Ibnu Katsir. Allah berfirman, "Ya ibadi, wahai hambaku, khalaqtuka li ibadati fala tal'ab, wa dhamintu laka rizqaka fala tat'ab." Wahai hambaku, aku menciptakanmu untuk beribadah kepadaku. Maka jangan main-main. Dan aku sudah menjamin rizkimu, maka jangan ruwet. Pasti datang tuh rezeki. Jangan khawatir tentang masalah material, pasti datang. Yang kamu khawatirkan adalah tentang nasibmu di akhirat. Maksudnya seperti itu. Itulah kenapa doa-doa para nabi, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, semuanya tentang kesolehan. Ini salah satu doa dari Nabi Zakaria. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqiran fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Di sini doanya Nabi Zakaria memohon agar diberi keturunan, bukan hanya sekedar seorang anak, tapi waliya. Waliya artinya orang
yang bukan hanya menjadi pemeriah saja, peramai saja, bukan, tapi orang-orang yang memang berguna di dalam agama, melindungi, takut kepada Allah. Dan jadikanlah keturunanku ini sebagai orang yang diridhoi Allah. Waj'alhu rabbi radhiya. Tentang agama ini, tentang agama. Tidak ada dunia. Kemudian doa yang lain, doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku sebagai pendiri solat, orang yang mendirikan solat, dan juga keturunan-keturunanku. Fokusnya tentang solat, bukan tentang dunia. Karena kalau mereka sholatnya udah benar, insya Allah semua amal mereka akan benar. Artinya apa? Jangan khawatir masalah dunia, mereka pasti care kepada kita kalau sholatnya benar. Ya. Kemudian selanjutnya, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ini orang-orang yang masuk surga ini ya, mereka dalam doanya selalu meminta kepada Allah, ya Tuhan, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu dalam bahasa Arab artinya penyejuk hati, yang menjadikan mata ini sejuk, dingin gitu ya. Karena orang Arab itu kalau mereka marah sama orang lain, mereka akan mengatakan askhanallahu ainak. Mudah-mudahan Allah menghangatkan matamu. Kenapa? Saking dari banyaknya air mata yang mengalir sampai anget mata. Nah, itu lawan kata dari qurrata ayun. Qurrata ayun itu artinya sejuk mata. Askhanallahu ainak, panas mata. Nah, itulah makna dari qurrata ayun. Qurrata ayun dengan apa? Waja'alna lil muttaqina imama, dengan ketakwaan mereka. Artinya anak kita, istri-istri ini akan menjadi penyejuk mata kalau mereka bertakwa. Kalau sudah orang bertakwa itu, kita mandang mereka, sejuk hati kita. Sejuk hati kita. Kemudian di ayat lain surat Ibrahim ayat 37, di sini Nabi Ibrahim mengajarkan kita satu visi G. 3T, tempatkan, tempaan, titipkan. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, aku meninggalkan sebagian dari keturunanku yaitu Ismail di sebuah lembah yang tidak ada tanaman-tanamannya. Artinya memang benar-benar ditempatkan di tempat yang bisa mengikis kemanjaan dia, bisa membentuk dia sebagai orang yang kuat, mentalnya kuat, mental pejuang. Tidak ada tanaman-tanamannya. Inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Di mana itu? Di samping rumahmu, di samping Ka'bah. Tujuannya apa? Agar mereka mendirikan sholat. Kita tempatkan tuh. Setelah kita tempatkan di mana? Di tempat-tempat yang baik, pondok pesantren. Kalaupun nggak masuk pondok pesantren, sekolah-sekolah. Habis itu sorenya kita antarkan les untuk ngaji, les untuk agama. Setiap habis subuh, Sabtu, Minggu, atau hari-hari lain, kita dorong mereka untuk datang ke kajian. Kalau seandainya mereka nggak mondok di pondok pesantren gitu, Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Yang terakhir adalah jangan lupa tadi titipkan sama Allah. Kadang kita mati-matian berharap anak kita menjadi anak yang hebat. Kita gunakan metode A, metode B, metode C, dan seterusnya. Tapi kita lupa untuk menitipkan kepada Allah. Kita lupa untuk mendoakan mereka kepada Allah agar mereka menjadi anak yang soleh. Ujung-ujungnya semuanya haba'an mansura. Semua metode yang kita pakai haba'an mansura, tidak berguna sama sekali kalau Allah memang belum ridho. Jadi benar-benar kita tautkan hati ini, pasrahkan semuanya kepada Allah. Tapi tetap saja kita berusaha, kita berusaha semampu kita. Caranya seperti apa? Nah, di sini ada beberapa fondasi utama. Blueprint, ini hanya sebagai blueprintnya saja. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang mengajarkan tentang parenting. Di sini ada keteladanan visual, pendidikan tauhid, pembiasaan ibadah, pendidikan berbakti dan empati,
melatih kecerdasan emosional dan sosial, komunikasi dua arah, perlindungan finansial dan mental, perlindungan spiritual, hak biologis dasar, dan bonding kedekatan emosional. Kemudian yang terakhir adalah keadilan dan persamaan hak. Ini adalah ayat-ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan parenting. Baik, kita bahas dari yang pertama. Yang paling penting adalah keteladanan visual, uswah hasanah. Kita ingin agar anak kita itu seperti Imam Syafi'i, tapi kita orang tuanya seperti Fir'aun. Gak nyambung. Nggak nyambung. Kalau kita ingin agar anak kita seperti Imam Syafi'i, ya jenengan harus berusaha menjadi seperti orang tua Imam Syafi'i. Kadang orang tua ini cuma bisa nyuruh-nyuruh saja. Ayo ngaji, sementara dia megang HP aja. Ayo belajar, sementara dia nonton terus. Akan ada distraksi nantinya. Kok kayak gini ya? Kok gak sinkron ya? Anak-anak tuh bisa mikir sekarang. Kadang mereka dewasa sebelum waktunya. Ini adalah ajaran dari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan, memerintahkan apa yang tak kalian lakukan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murka Allah ketika kalian mengucapkan apa yang tak kalian lakukan. Jadi gini ibu-ibu, bapak-bapak, sebenarnya untuk anak-anak ini, mereka benar-benar fitrah. Seperti kertas putih, terserah kita mau diwarnai warna hijau, biru, hitam, kuning, terserah kita. Benar-benar plain, putih. Kita yang mewarnai. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak-anak tuh dilahirkan dalam keadaan fitrah putih, bersih. Kitalah yang menjadikan mereka beragama Yahudi, Nasrani, Majusi, termasuk kebiasaan-kebiasaan mereka, kita yang menggambarkan. Makanya kita harus membuat rekayasa lingkungan. Rekayasa lingkungan pembentuk. Artinya apa? Kalau kita memang tak mampu untuk menjadi orang yang soleh banget, paling tidak jangan melakukan kemungkaran, keburukan di depan anak. Paling tidak seperti itu. Supaya mereka gak lihat gitu loh. Kalau memang mau melakukan keburukan, misal kita memang belum menjadi orang yang soleh, ya paling tidak jangan di depan anak, karena mereka akan mencontoh. Ya syukur-syukur kalau kita bisa memberikan tauladan yang baik. Kemudian kalau bisa nanti setiap kita melakukan kebaikan, usahakan anak-anak itu lihat supaya mereka belajar. Contoh, kita mau nelpon orang tua, nanya kabar, kemudian mau ngirim, mau nanya kebutuhan. Itu kita nelpon kalau bisa di depan anak-anak. Supaya mereka tahu, oh anak yang berbakti itu adalah anak yang setiap hari nelpon orang tuanya, nanya kabar. Yang kalau ada rezeki, dia ngirim ke orang tuanya. Anak-anak pasti akan mencontoh itu, seperti itu toh. Caranya menjadi anak yang soleh-soleha gitu. Dulu pernah dicontohkan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu anaknya baru menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz. Beliau sangat gembira sekali. Apa yang beliau lakukan? Beliau ajak anaknya, beliau tuntun anaknya untuk datang ke gurunya. Beliau memberikan 500 dirham. 500 dirham zaman dulu itu besar sekali. Cukup untuk beli onta. Kalau sekarang mungkin 500 dirham itu cukup untuk beli Alphard gitu loh. Jadi anaknya ngatamin Al-Quran 30 juz. Baru selesai, orang tuanya Imam Abu Hanifah nih ya, datang ke gurunya ngasih 500 dirham sebagai hadiah. Tentu saja ini saya bukan membahas tentang hukum memberikan hadiah kepada guru, karena ini sudah selesai. Jadi nanti misal ketika jenengan sudah lulus dari Giri Taba, Giri Al-Quran ini ya, Giri Al-Quran, setelah lulus, boleh nggak jenengan ngasih hadiah kepada guru-guru? Sebenarnya boleh. Yang penting sudah tidak ada hubungan, ikatan lagi. Tapi kalau masih kelas 1 atau kelas A, besoknya dia naik ke kelas B, kalau kita ngasih hadiah dulu, takutnya nanti dia ngajar lagi di kelas B, sehingga perlakuannya beda. Kalau mau ngasih hadiah, usahakan kalau mereka, anak-anak kita sudah mau lulus gitu loh, sudah gak ketemu lagi, kita kasih hadiah sebanyak-banyaknya. Mau ngasih Alphard boleh, Ferrari boleh, rumah boleh, terserah. Kita kasih itu di depan anak-anak supaya anak-anak tahu gini loh cara menghargai guru gitu. Imam Abu Hanifah seorang ulama besar, tapi anaknya dingajikan ke orang lain karena memang gimana ya, kita akui kalau sekarang kita juga punya anak-anak, kita yang ngajari sendiri itu kadang mereka gak mau. Kenapa?
terkadang orang tua sudah tiap hari bersama kita gitu ya. Tapi giliran kita ngajikan ke orang-orang, mereka sangat-sangat mendengarkan gitu, fokus gitu ya. Ya, bahkan Imam Abu Hanifah mengirimkan anaknya untuk belajar di ustadz lain gitu. Imam gitu, Imam Abu Hanifah, Imamul A'zam. Imam yang paling agung kalau di madzhab Hanafi. Kemudian yang kedua, setelah uswah kita usahakan memberikan uswah. Yang kedua adalah bagaimana cara kita memberikan pendidikan awal. Pendidikan awal yang paling utama adalah pendidikan tauhid dan aqidah. Ini sebagaimana yang termaktub dalam surat Luqman. Wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Luqman dia memberikan nasihat kepada anaknya. Ya'idhu, wa'adha ya'idhu artinya memberikan nasihat. Maksudnya apa? Hikmahnya, sepercaya apapun kita ke anak-anak kita, tetap tugas kita adalah memberikan nasihat. Ada anak-anak yang mengatakan, ibu hidup di zaman dulu, saya hidup di zaman sekarang. Tidak. Tugas saya adalah memberikan nasihat. Apapun alasan kamu, saya akan terus memberikan nasihat. Itu tugas saya. Tapi cara memberikan nasihat seperti apa? Ya bunayya. Ya bunayya itu panggilan sayang kepada anak orang Arab sampai sekarang. Kalau panggilan kasar ya walad. Bahasa Arabnya itu ya walad. Ya walad itu cong gitu kalau bahasa Maduranya ya. Nak gitu. Tapi kalau ya bunayya ini benar-benar halus, lembut. Ketika kita mau memberikan nasihat kepada anak-anak kita, sampaikan dengan lembut. Ya bunayya sayang gitu. Nak, dek gitu. Jangan langsung, dek, nak, jangan gitu, jangan gitu. Jangan. Ya bunayya. Apa yang pertama? Yang pertama harus kita kokohkan dari anak-anak ini adalah tauhid. La tusyrik billah. Jangan mensyirikkan Allah. Tauhid ini harus kuat di awal. Kenapa? Karena kalau sudah dewasa, kita kuatkan tauhid agak telat-telat dikit. Tapi kalau kita dari awal, anak-anak masih kecil, kita kuatkan tauhid, insya Allah yang lainnya nyusul. Syariatnya nyusul, hadisnya nyusul, akhlaknya nyusul, semuanya nyusul. Yang penting kalau sudah kuat akidah, yang lainnya pasti nyusul. Ada sebuah cerita Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Salah satu kejadian yang sangat menarik nih ya. Ketika Ibnu Abbas masih kecil, kan dibonceng sama Nabi Muhammad di atas hewan tunggangan. Waktu itu di atas onta. Pada waktu itu Rasulullah mengajarkan setiap dibonceng, Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya gulam, wahai anak muda. Gulam juga panggilan hangat, panggilan lembut, ya gulam, nak gitu ya. Jagalah Allah, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau mintalah sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau kita lagi jalan-jalan sama anak-anak, jangan diem-dieman Bapak Ibu. Usahakan ajak mereka ngobrol, ajarkan akhlak kepada mereka, ajarkan akidah kepada mereka. Yang pertama akidah dulu ya, ajarkan akidah kepada mereka. Ngobrol, santai. Daripada kita diem-dieman atau bicara hal-hal yang ngalur ngidul gak jelas. Kalau kita lagi jalan sama anak-anak, lagi santai gitu. Kita ngobrol sama mereka. Gunakan waktu-waktu kebersamaan ini. Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan seperti ini. Kami dulu bersama Nabi saat kami masih anak-anak mendekati baligh, ya, fityan hazawirah. Kami mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Qur'an. Jadi iman dulu dikuatkan sebelum Al-Qur'an. Kemudian ketika imannya sudah mantap, baru belajar Al-Quran, belajar syariat, dan seterusnya. Jadi akidah dulu sebelum syariat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah habitual. Pembiasaan ibadah. Mulai dari disiplin, sosial, mental. Itu ada di surat Luqman ayat 17. Aqimis shalah. Dirikanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf. Perintahkanlah untuk berbuat ma'ruf, kebaikan. Wanha 'anil munkar, laranglah dari kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, dan sabarlah atas apapun yang menimpa kamu. Anak-anak ini Ibu, mereka tidak bisa kita berharap misal sekali bentak langsung melakukan seumur hidup, tidak. Perlu pengulangan, repetition.
Setiap hari diulang-ulang sampai mereka bosan. Dan kita tidak boleh bosan. Terus diulang-ulang. Mumpung masih kecil, mumpung masih anak-anak, itu akan melekat di dalam otak mereka, melekat di dalam hati mereka. Kadang orang tua ini, ketika mereka membentak satu kali, kita berharap bentakan itu cukup untuk membuat dia sadar seumur hidup. Tidak. Tak perlu membentak, karena itu akan membuat kita cepat tua. Bahkan yang punya penyakit jantung mungkin akan menyebabkan kita ngedrop, stroke, karena setiap hari marah-marah. Ya, kita ngasih tahu anak-anak ini sama kayak kita ngasih tahu anak kecil, bayi gitu ya. Diulang-ulang saja dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang biasa, nak, jangan gini ya. Kalau setiap ini gini, 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 gini. Tiap hari tapi. Itu akan membekas di dalam otak mereka. Jadi sekali lagi, untuk pembiasaan itu tidak boleh satu kali, ngebentak satu kali, dua kali, berharap langsung berubah. Tidak. Nggak bisa. Karena untuk sholat saja, hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, untuk sholat saja itu tidak bisa satu kali, ayo kamu sholat wajib udah. Enggak. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'a sinin. Perintahkanlah anak kalian untuk sholat dari umur 7 nih. Kalau kita insya Allah di Geria Tahfidz ini, dari anak-anak belum umur 7 udah dilatih untuk sholat. Alhamdulillah kita menemukan lingkungan yang bagus. Tapi kalau kita mengikuti hadis nih, dulu tidak ada Geria Tahfidz. Dulu. Sehingga orang-orang Arab zaman dulu umur 7 baru disuruh untuk latihan sholat. Sampai umur berapa? Umur 10. Umur 10 kalau nggak sholat baru dipukul. Cuma kalau kita renungi lagi, dari umur 7 sampai umur 10 itu ada berapa hari coba? 3 tahun. 3 tahun sekitar 1000 hari. 1000 hari kita disuruh mengulang-ulang mengajak anak-anak untuk sholat. Dan nggak boleh dipukul. Nggak boleh dipukul selama 3 tahun. 1000 hari. Dan setiap hari disuruh untuk sholat. Artinya apa? Untuk membiasakan satu habit, satu pembiasaan, satu adat, satu kebiasaan anak-anak ini, kita butuh 1000 hari. Dikasih waktu sama syariat sampai 1000 hari. Oke? Karena memang kalau kita lihat fase perkembangan anak ini, kita sudah tahu ini, insya Allah semuanya tahu bahwa untuk fase perkembangan anak ini ada 3 fase, G. Yang pertama dari 0, umur 0 sampai 7. Kalau konsepnya adalah sab'an lil la'ib. 7 tahun pertama itu untuk main-main. Untuk main-main. Membangun bonding, kedekatan emosional dengan orang tua. Lewat cerita, kasih sayang, dan seterusnya. Baru di umur 7 sampai 10, ini 1000 hari nih, 1000 hari. Ini adalah fase disiplin, edukasi, dan batasan seksualitas. Kemudian baru setelah itu, fase balik, umur 10 sampai seterusnya, itu adalah fase sahabat. Jadi menjadikan mereka sebagai sahabat atau mitra, diajak ngobrol, tidak ada yang disembunyikan. Jadi mereka benar-benar punya tempat curhat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ada beberapa mahasiswa itu datang kepada saya ke rumah. Ada yang cerita tentang pacarnya, ada yang cerita tentang mau bunuh diri karena mereka dari kampus umum ya, kampus umum bukan kampus Islam. Akidah mereka, syariat mereka mungkin kurang kuat. Mereka datang nangis, curhat gitu. Kenapa nggak cerita sama orang tua? Apa kata mereka? Saya segan, saya takut sama orang tua. Kenapa? Tidak ada bonding. Sehingga mereka lebih memilih untuk menceritakannya kepada orang luar yang baru mereka kenal. Usahakan kita jangan seperti itu. Kita ingin agar anak-anak ini ketika ada masalah, mereka langsung datang kepada kita. Cerita kepada kita. Ya otomatis kita harus nyicil dari sekarang. Ngobrol sama mereka. Mulai dari balik itu sampai mereka dewasa, kita ngobrol setiap hari. Jangan ngobrolnya itu langsung oh kamu salah, kamu ini. Jangan langsung dijudge seperti itu. Tidak, kita ngobrolnya santai saja. Santai saja sampai mereka ngerasa nyaman. Baru kalau memang ada yang perlu diperbaiki, pelan-pelan perbaikinya. Jangan langsung dipatahkan. Karena mereka akan kapok untuk curhat ke kita. Contoh, ini sebagai contoh saja, Gi. Kalau misal anak-anak ini sulit diajak sholat, insya Allah kalau di sekolah aman karena Ustazah Sulis yang menggerakkan. Mereka takut semuanya tuh.
Kalau sudah dimarahi, kalau sudah ditarik, kalau sudah diajak, mereka langsung mau. Karena cara ustazah-ustazah yang ada di Geria Tahfidz ini, Masya Allah, sudah sangat profesional untuk mendorong anak-anak, mengarahkan anak-anak. Cuma masalahnya kita di rumah ini kadang kesulitan. Di rumah anak-anak tiba-tiba langsung berubah, males diajak sholat. Bagaimana caranya? Kalau selama ini mungkin kita nyuruh aja, sana sholat sudah ada nih. Kita ubah kalimatnya mungkin, yuk sholat nak sama ayah, sama ibu, yuk kita masuk surga bareng gitu. Kalau bisa kita gunakan visual, mulai dari tempelan dinding, setiap mereka sholat tepat waktu, mereka nempel di dinding. Nanti kalau kolomnya sudah dipenuhi, misal ada 40 hari, kolomnya penuh, nanti kasih hadiah. Kasih hadiah. Karena kalau mereka dikasih hadiah, mereka akan lebih semangat lagi. Anak-anak itu tidak seperti kita yang cuma diajari ikhlas, 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 mereka langsung ikhlas gitu, tidak. Namanya juga anak-anak, ya. Perlu pembiasaan dulu dengan hadiah-hadiah. Kemudian contoh lain, dulu di zaman Umar bin Abi Salamah, Umar bin Abi Salamah ini, beliau bercerita waktu aku masih kecil, aku itu selalu ditaruh di atas paha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih kecil. Dan ada satu waktu beliau itu makan, diajak makan, tapi tangannya itu kemana-mana. Apa kata Rasulullah? Ya gulam, wahai anakku, sammillah, sebutlah nama Allah, wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, dan ambillah makanan yang ada di dekatmu. Ini adalah salah satu pembiasaan dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah mengajarkan kita, kalau anak-anak salah, tegur dengan lembut. Jangan langsung dimarah-marahi, tegur dengan lembut, tapi berulang-ulang. Karena teguran itu, Umar bin Abi Salamah, sampai beliau meninggal, beliau selalu ingat nasihat itu sehingga beliau tidak pernah makan dengan tangan kiri. Beliau selalu mengambil makanan yang paling dekat, walaupun makanan yang paling jauh itu enak-enak gitu. Karena ingat sabda Rasulullah. Kenapa kok bisa ingat seperti itu? Langsung ditegur di tempat dengan nada lembut, bukan dengan nada keras, bukan dengan dipermalukan. Kemudian, bagaimana cara agar kita bisa membangun habit dari anak-anak supaya mereka konsisten, disiplin? Kita bisa belajar dari Imam Ahmad. Imam Ahmad itu Masya Allah, Imam Ahmad bin Hambal, beliau mendidik anaknya namanya Abdullah ya. Beliau mendidik setiap hari itu tidak boleh ada waktu yang terbuang, waktu yang sia-sia. Imma untuk belajar, imma untuk mengobrol, imma untuk bermain. Bukan berarti gak boleh bermain, enggak. Imam Ahmad bin Hambal juga memberikan waktu khusus untuk anaknya bermain. Bermainnya tapi bermain bersama anak. Ahmad bin Hambal juga bermain bersama anaknya sehingga terbangun hubungan antara seorang ayah dengan anak. Ya. Kalau sekarang kita berkaca kepada Imam Ahmad bin Hambal, kan selama ini ada screen time, anak-anak pegang HP kalau sudah di rumah. Tugas kita, kalau kita mau berkaca kepada Imam Ahmad bin Hambal, jangan sampai kita langsung lost ngasih mereka kepercayaan, udah main aja sampai malam gitu, jangan. Tentukan waktu-waktu utama, nggak boleh ada HP sama sekali. Misal Senin sampai Jumat nggak boleh ada HP. Kalau mau nonton TV, dan itu pun dibatasi jam sekian sampai jam sekian. HP hanya di waktu liburan, itu pun kalau mencapai target-target harian. Jadi HP ini digunakan untuk mendongkrak dopamin agar mereka lebih semangat lagi mencapai target-target harian. Karena mereka kalau nggak nyampe target harian, Sabtu Minggu nggak ada HP. Gitu. Tapi kalau mau dipraktekkan harian bisa jadi misal dikasih waktu 15 menit untuk HP kalau mencapai target ini. Kalau belajar sampai sini sekian menit boleh main HP 15 menit. Jadi HP ini kita jadikan sebagai reward mungkin ya, hadiah. Kalau kamu nyampe target ini, hafalan ini, kamu boleh main HP 15 menit dan seterusnya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat,
kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan anak-anak kita tentang berbakti dan empati kepada orang lain, khususnya kepada orang tua. Cuma gini, ibu-ibu, bapak-bapak, ini di prakteknya kita tidak bisa, misal ayah mengatakan kepada anak, kalian harus berbakti kepada ayah karena ayah itu yang berkorban gitu, gak bisa. Yang menyampaikan siapa? Kalau tentang ayah ya ibunya. Sebaliknya kalau tentang ibu ya ayahnya. Ayah menceritakan, lihat ibumu ibumu itu masak capek dan seterusnya. Ayahnya yang nyampein, jangan sampai ibunya sendiri yang cerita, oh saya udah capek dan seterusnya. Enggak, itu malah curhat. Anak-anak perlu diajari tentang berempati dan berbakti melihat pengorbanan orang tua, tapi bukan orangnya sendiri yang menyampaikan. Kalau ayah, tentang ayah berarti ibunya yang nyeritain. Kalau tentang ibu berarti ayahnya yang nyeritain, oke? Dan kita ajarkan kepada mereka, tanamkan kepada mereka tentang empati ini. Man la yarham, la yurham. Barang siapa yang tidak memberikan kasih sayang, maka dia pun tidak akan mendapatkan kasih sayang. Jadi ini konteksnya adalah ada orang Badui melihat Rasulullah mencium cucunya. Kemudian kata orang Badui ini mengatakan seperti ini, saya seumur hidup gak pernah mencium cucu saya. Apa kata Rasulullah? Man la yarham, la yurham. Barang siapa yang tidak memberikan kasih sayang kepada orang lain, maka dia pun tidak akan mendapatkan kasih sayang. Nah, kita ajari anak-anak kita tentang rahmat ini, rahmat. Tentang hati yang perlu dihaluskan dengan perasaan. Tidak masalah ibu-ibu, sesekali kita menangis depan anak-anak gak masalah. Karena orang tua ini kadang saya ingin terlihat tegar di depan anak-anak. Saya tidak mau menceritakan masalah ekonomi kepada anak-anak dan seterusnya. Sesekali boleh agar anak-anak itu tahu bahwa keadaan kita seperti ini loh. Jangan sampai anak-anak gak tahu sama sekali sehingga mereka itu pikirannya cuma minta ini, minta itu, beli ini, beli itu, harus tercapai gitu semuanya. Harus beli hari ini juga. Sementara kita pas-pasan misal. Sesekali kita ajarkan kepada mereka, kalau kamu beli, ya harus ada uang. Uangnya nggak ada. Kalau kamu mau maksa hari ini, kamu harus kerja. Jualan, mau nggak jualan? Mereka bilang, nggak mau. Nah, dari sana mereka akan mengerti bahwa tidak semua hal yang mereka mau harus terlaksana hari ini juga, perlu proses gitu. Ada salah satu contoh dari Imam Ghazali ini, kisah Imam Ghazali. Jadi beliau itu menggunakan metode berbagi makanan. Anak beliau, sebelum anaknya makan, kalau beliau bikin roti yang enak, oke, makanan yang enak, Imam Ghazali akan meminta anaknya untuk bagiin dulu ke anak tetangga, anak fakir. Baru setelah dibagiin semuanya rata, dia boleh makan sisa dari roti itu. Bukan roti sisa sih. Roti setelah dia membagikan semuanya. Jadi dia mendahulukan orang-orang lain dulu, fakir miskin, baru dia sendiri makan. Imam Ghazali mengajarkan anaknya seperti itu. Jadi bukan anaknya dulu yang dikasih. Tapi anaknya diminta untuk bagiin ke tetangga-tetangganya, ke anak-anak tetangganya yang fakir miskin, yatim, baru dia boleh makan. Itu salah satu cara kita untuk melatih empati. Kemudian yang kelima, bukan hanya empati yang perlu kita asah dari anak-anak ini, tapi juga kecerdasan emosional dan sosial. Apa itu? Akhlak, tentang akhlak. Ini adalah surat Luqman ayat 18 sampai 19. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau memalingkan pipimu dari manusia. Jangan sombonglah. Jangan berjalan di atas muka bumi ini dengan kesombongan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, karena Allah tidak suka, tidak cinta pada orang-orang yang sombong. Waqsid fi masyika. Kalau jalan, kamu harus jalan dengan tawadu, bukan nunduk ya, tawadu. Jangan jalan seperti orang sombong. Waghdud min sautik, dan sederhanakan cara bicaramu, lunakkan suaramu, jangan teriak-teriak. Nah, ini adalah manner. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan ayat-ayat ini untuk mengajari anak-anaknya tentang manner. Para sahabat juga mengajarkan anak-anaknya tentang akhlak, bagaimana cara berakhlak. Ada salah satu kisah Imam Malik dan ibunya.
Ibu Imam Malik itu namanya Aliyah binti Syarik. Imam Malik nih dididik sama ibunya, ada satu pesan. Jadi setiap pagi beliau memakaikan pakaian yang bagus, ya, yang rapih. Imam Malik nih dipakaikan pakaian yang rapi, kemudian pesannya pasti selalu ini, setiap pagi. Pergilah ke majelis Rabi'ah. Rabi'ah itu guru Imam Malik ketika Imam Malik masih kecil. Lalu pelajari adab dulu, akhlaknya dulu sebelum kamu mempelajari ilmunya. Memang benar-benar ibu dari Imam Malik menekankan belajar akhlak dulu pada gurumu sebelum engkau mengambil ilmu syariat, ilmu hadis dan seterusnya. Oke, akhlak. Makanya kita untuk memilihkan guru ini kalau bisa pilih-pilih Bapak Ibu, jangan asal. Oke. Mungkin dia hafalannya banyak tapi akhlaknya kalau buruk jangan. Kita cari kiai-kiai, ustadz-ustadz, ustadzah-ustadzah, guru-guru yang akhlaknya baik dulu. Walaupun mungkin hafalan ayatnya, hafalan hadisnya tidak terlalu banyak, tidak masalah. Itu bisa nyusul. Tapi kalau dia sudah akhlaknya buruk, meskipun dia hafal ratusan hadis, ribuan hadis, meskipun dia hafal Al-Quran, anak kita akan meniru akhlaknya. Bukan hafalannya saja, akhlaknya juga ditiru tuh. Oke. Kemudian kalau misal anak-anak kita itu udah mulai kelihatan sombongnya, kemudian pamernya, itu langsung ditegur. Ada kisah yang menarik ini Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri, beliau ulama besar, ulama hadis. Ada satu hari beliau itu melihat anaknya memakai pakaian mewah dan cara jalannya itu kayak dongak gitu loh. Karena pakaian mewahnya. Apa yang Sufyan Ats-Tsauri lakukan? Beliau langsung ngambilin baju yang biasa ke rumahnya, disusul anaknya, disuruh ganti di tempat itu juga. Kemudian beliau memberikan nasihat kepada anaknya, pakaian ini membuatmu merasa lebih tinggi dari teman-temanmu. Aku tidak ingin hati kecilmu itu rusak karena sombong. Langsung ditegur. Jadi kalau kita melihat anak-anak kita itu udah mulai show off, namanya anak-anak ingin show off, ingin pamer gitu. Tapi kita jangan biarkan mereka, ya namanya juga anak-anak, jangan kita ajari mereka. Kalau kamu pamer seperti itu, gak kasihan ke orang-orang yang gak punya. Anak kita mungkin misal punya tab, punya Apple, punya HP yang mahal mungkin. Kemudian kita main ke kampung, ke saudara-saudara kita, anak-anak saudara nih gak ada yang punya tab misal. Kita ajari anak-anak kita, kalau kamu main tab di depan orang-orang itu, di depan anak-anak, paman-pamanmu, kasihan. Mereka gak punya. Gimana kalau mereka sedih? Gimana kalau mereka maksa untuk minta ke orang tuanya, sementara orang tuanya gak mampu? Ajak mereka, anak-anak kita itu untuk berdiskusi. Ya. Kemudian yang keenam, komunikasi dua arah. Jangan satu arah, dua arah. Kalau jenengan membaca surat As-Saffat ayat 102 itu udah jelas sekali ya. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan sama Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ibrahim tidak langsung maksa Nabi Ismail. Tapi beliau berdiskusi. Apa kata Nabi Ibrahim? Beliau nanya kepada Nabi Ismail. Fanzur madza tara. Bagaimana menurut kamu wahai Ismail? Kamu ikhlas enggak? Kamu rela enggak? Artinya Nabi Ibrahim ngajak Ismail, nanya kepada Ismail, ridho enggak? Beliau menghormati pendapat dari Ismail, ingin mendengarkan pendapat dari Ismail. Kalau kita kan enggak. Kalau kita biasanya, ya udah terserah saya orang tuamu, terserah saya, kamu ikut gitu 100%. Itu kurang tepat. Itu bukan ajaran dari Islam. Karena contoh-contohnya sudah ada di dalam Al-Quran. Salah satu contoh yang ada di zaman para sahabat khalifah dulu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan anaknya. Jadi anaknya Umar bin Abdul Aziz ini adalah Abdul Malik namanya. Abdul Malik. Ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, Abdul Malik ini sering berdebat dengan bapaknya, nyuruh bapaknya, ayo kerjakan, ayo jangan ditunda-tunda dan seterusnya. Umar bin Abdul Aziz tidak langsung marah. Kamu gak tahu apa-apa, diem aja kamu enggak. Beliau mendengarkan kata-kata nasihat-nasihat dari anaknya Abdul Malik pada waktu itu masih kecil ya. Asal nyeplos saja gitu ya. Tapi baik ceplosannya. Tentang keadilan, tentang jangan menunda-nunda keadilan. Tapi Umar bin Abdul Aziz tetap dengarkan. Kemudian setelah itu beliau jelaskan, wahai anakku, untuk menegakkan keadilan tidak bisa buru-buru. Karena kalau buru-buru ujung-ujungnya malah hancur gitu. Jadi biarkan anak-anak ini memberikan
masukan-masukan sesuai dengan umurnya. Kita jangan langsung patahkan, karena bisa jadi itu adalah latihan mereka untuk mengungkapkan apa yang ada di otak mereka, apa yang ada di hati mereka. Kemudian di sini Rasulullah juga memberikan contoh, ya. Sahal bin Sa'ad itu menceritakan Rasulullah itu duduk di antara sebelah kirinya itu kan Ibnu Abbas, sebelah kanannya itu orang-orang sepuh, para senior. Pada waktu itu Rasulullah minum. Seharusnya kan kalau aturannya kita harus menjalankan minum itu ke kanan kita, bukan ke kiri. Oke, tapi di sebelah kiri Rasulullah itu orang-orang besar, orang-orang senior, kan nggak enak kalau mendahulukan anak kecil. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah malah nanya ke Ibnu Abbas, apakah engkau ridho jika aku memberikan minuman ini ke sebelah kiri dulu, baru ke engkau? Gitu. Apa kata Ibnu Abbas? Enggak. Wallahi saya gak ridho, wahai Rasulullah. Saya ingin minum duluan, kata Ibnu Abbas. Akhirnya apa kata Rasulullah? Rasulullah mendengarkan kata-kata Ibnu Abbas. Jadi beliau malah memberikan cangkir itu, minuman itu kepada Ibnu Abbas. Baru setelah dari Ibnu Abbas dikasih ke sebelah kanannya, ke orang-orang yang senior itu. Kalau kita kan enggak. Seolah-olah anak-anak itu pendapatnya tidak berharga. Atau apa kamu, biasanya seperti itulah, ya. Baik. Kemudian jangan lupa untuk memberikan apresiasi kalau mereka melakukan kebaikan. Bukan di hasilnya, tapi prosesnya. Fokus kepada prosesnya. Contoh, kita kadang fokusnya cuma kalau sudah nerima nilai anak-anak, dapat A, dapat 100 gitu, kita baru puji. Jangan. Hatta ketika mereka masih belajar nih untuk ujian, belajar sehari-hari, kita puji mereka kalau mereka lagi melakukan sesuatu yang baik. Alhamdulillah anak saya lagi belajar tanpa disuruh. Lakukan, berikan pujian-pujian. Jangan nunggu hasil itu keluar. Karena orang tua itu biasanya kalau mau muji nunggu nilai 100 keluar. Nunggu nilai A keluar, jangan. Prosesnya ya, mulai dari prosesnya kita sudah harus puji itu. Kenapa? Supaya dia tahu bahwa yang dia lakukan itu berharga di mata kita. Terlepas dari apapun hasilnya, misal anak kita dapat nilai misal 50, rendah lah, merah gitu, nilai merah. Tapi kita tahu selama sebelum ujian dia berusaha mati-matian untuk belajar. Maka yang kita hargai itu adalah prosesnya, bukan hasilnya. Jangan fokus pada hasilnya. Nah, baru kalau memang ada kesalahan dalam cara belajarnya kita perbaiki, tapi jangan dimarahi. Kita harus memberikan apresiasi kepada anak-anak kita, ya, di prosesnya, bukan hasilnya saja. Jangan fokus ke hasil. Kemudian kisah dari Sufyan bin Uyainah, bagaimana caranya beliau itu mengubah dari cara yang otoriter menjadi inspirasi. Anaknya itu malas belajar. Tapi beliau, Sufyan bin Uyainah, tidak langsung mengatakan, kalau kamu malas belajar, kamu gagal, kamu enggak. Beliau ngajak anaknya jalan-jalan ke pasar. Di pasar itu ada orang-orang yang necis, yang sukses, yang tenang, yang berilmu. Ada orang-orang yang pinggiran, yang kasar bicaranya, yang marah-marah, pakaiannya itu compang-camping gitu. Apa kata Sufyan bin Uyainah kepada anaknya? Kamu lihat dua orang itu, kira-kira kalau kamu dewasa, kamu mau jadi yang seperti apa? Kata Sufyan. Kata anaknya, saya mau jadi yang seperti itu, yang sukses itu, yang besar itu, yang tenang itu, yang berilmu itu. Oke, kalau kamu mau menjadi yang seperti itu, dia ketika masih muda, rajin belajar. Kalau kamu mau seperti itu, ya males saja. Belajar gak apa-apa, kamu jadinya yang seperti itu. Nah, kita ajak mereka untuk mencari inspirasi, ya. Karena anak-anak ini kalau cuma diceritain teori buku saja, kadang nggak nempel. Kalau kita bawa keluar langsung di dunia nyata, kita ajarkan kepada mereka, insya Allah mereka lebih ingat tuh. Ya, termasuk menyampaikan kebenaran, ajarkan mereka untuk menyampaikan kebenaran. Caranya seperti apa? Kita latihan, ya. Kita ajak mereka latihan bagaimana agar mereka bisa bicara dulu. Caranya seperti apa? Kalau kita mau bicara sama anak-anak, ngasih instruksi itu jangan langsung pakai kalimat perintah, tapi pakai kalimat-kalimat open-ended question.
Matikan HP-mu sekarang misal Ge. Kita ubah. Kak, ini udah jam 9. Kalau jam 9 kita masih nongkrong di HP nih sampai jam 10, kira-kira besok gimana? Lemes enggak gitu? Bertenaga enggak? Jadi gunakan pertanyaan-pertanyaan, jangan langsung perintah ya. Dan kalau bisa, memang di setiap keluarga itu ada sesi evaluasi keluarga. Ada waktunya itu kita kumpul bareng, suami, istri, dan anak-anak setiap minggu sekali misal. Kemudian kita minta suami bicara, kultum, istri bicara, kultum, anak-anak disuruh kultum gitu. Walaupun cuma 5 menit, berbicara tentang kebaikan. Itu untuk melatih mereka agar mereka berani berbicara, berani mengungkapkan pendapat, dan kita tahu pemahamannya seperti apa. Ada yang salah nggak? Kalau memang ada yang salah, kita betulkan. Tapi sebelum membetulkan isinya, ya kita gunakan validasi logika anak dulu. Oh, udah bagus. Pokoknya kamu harus tetap berbicara walaupun kamu salah, tetap. Tapi nanti perbaiki caramu berbicara di ini yang salah gitu. Jadi pelan-pelan gitu. Kemudian yang ketujuh, perlindungan finansial dan mental. Ini adalah tugas kita. Tugas kita adalah bagaimana cara anak-anak ini menjadi generasi yang kuat, G. Surat An-Nisa وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Takutlah kalian kalau kalian meninggalkan di belakang kalian itu anak-anak yang lemah jiwanya, lemah mentalnya. Bagaimana agar mereka kuat finansial suatu saat dan kuat mental ketika mereka sudah dewasa? Nah, di sini kita bisa belajar dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair setiap hari beliau memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Wahai anak-anakku, carilah ilmu. Jika hari ini kalian adalah golongan orang-orang kecil, bukan siapa-siapa, nanti dengan ilmu kalian akan menjadi pemimpin di masa depan. Setiap hari diucapkan tuh, repetition, diulang-ulang, sehingga itu membekas di watak anak-anaknya, di hati anak-anaknya. Dan beliau, Urwah bin Zubair ini, ada satu kebiasaan beliau itu tidak mau anak-anaknya manja. Beliau itu orang kaya. Urwah bin Zubair orang kaya. Tapi anak-anaknya justru malah suruh kerja untuk uang jajan tambahan. Ya dikasih uang jajan. Cuma kalau mau jajan tambahan kerja. Gitu. Dari anak-anak sudah disuruh kerja gitu. Mungkin ini agak sulit untuk kita praktekkan di zaman ini. Mungkin kita cuma memberikan gambaran bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu harus berusaha dulu, harus sabar dulu. Gak langsung dikasih, minta sekarang langsung ada sekarang, jangan. Terutama hal-hal yang besar. Kemudian yang ke-8, kita berusaha untuk melindungi mereka dari aspek spiritual. Dari apa? Dari neraka, dari hati yang kotor, dari kebiasaan yang buruk. Anfusakum wa ahlikum nara. Itu adalah kewajiban kita. Caranya seperti apa? Ya kita jauhkan mereka dari hal-hal yang buruk. Cuma masalahnya kita kan nggak 24 jam sama mereka, sama anak-anak kita. Kadang kita di rumah, dia di sekolah sama kawan-kawannya. Mungkin dia bergabung dengan orang-orang yang kurang baik. Makanya dari kecil kita menanamkan kepada mereka tentang muraqabatullah. Kita itu selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nggak ada ibu, nggak ada ayah, kamu dilihat sama Allah. Semua kebaikan yang kamu lakukan ada ganjarannya, ada pahalanya, ada balasannya. Dan semua keburukan yang kamu lakukan meskipun nggak ada yang lihat, tetap ada ganjarannya, ada siksanya nanti. Itu yang kita ulang-ulang ke anak-anak supaya ketika mereka beranjak dewasa, mereka sudah kokoh tuh muraqabatullahnya. Dan kalau misal anak-anak ini membangkang, Bapak Ibu, jangan langsung ditinggalkan, nggih. Kita belajar dari Nabi Nuh alaihissalam dan Kan'an anaknya. Sampai di last minute nih, anaknya kan nggak mau ikut ke perahu itu ya, ke sampan itu. Tapi tetap Nabi Nuh tetap menasehati anaknya sampai di last minute. Sayang nggak anaknya. Jangan sampai gara-gara anak kita itu nggak mau dengerin, kita tinggalin aja udah, terserah dia. Jangan. Terus saja dengerin dengan cara yang lembut. Terus saja kasih nasihat. Kemudian untuk sifat-sifat muraqabatullah ini ada satu kisah mungkin yang bisa kita praktekkan, kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu mau merantau ke Baghdad mencari ilmu. Ibunya ngasih bekal emas dijahit di dalam bagian dalam bajunya.
supaya kalau ada penyamun, perampok itu gak diambil. Tapi ibunya itu berpesan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani sebelum berangkat, anakku janji ya kepadaku untuk selalu berkata jujur dalam situasi apapun. Di tengah jalan dicegat sama perampok lah ya, semua barang-barangnya diambil. Perampok ini nanya ke Syekh Abdul Qadir, masih punya uang nggak kamu? Iya, ada di dalam baju saya, dijahit sama ibu saya di dalam lipatan baju saya. Perampok itu malah heran gitu, loh kok kamu jujur gitu kan. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Iya, soalnya saya sudah janji sama ibu saya gak mau berbohong dan aku tidak mau mengkhianati ibu saya. Akhirnya pada waktu itu penyamunnya itu perampoknya tersadarlah, dapat hidayah dari kata-kata Syekh Abdul Qadir ini. Akhirnya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dari kisah ini apa yang bisa kita ambil? Adakan ritual ikatan janji gitu ya. Sebelum anak-anak keluar itu janji ya A, B, C, D. Jadi dari rumah itu kita sudah bikin ritual janji. Kalau keluar harus ini. Harus ada sudah janji-janjinya. Jangan ujuk-ujuk kalau anak di luar salah langsung dimarahi. Enggak. Sebelum ada janji harus ada penjelasan terlebih dahulu. Kalau di luar gini-gini ya dek ya, A, B, C dan seterusnya. Kemudian nanti kalau bisa anak-anak ini supaya tidak terlalu jauh dari kita bikin zona aman, amnesty zone. Jadi mereka, kalaupun mereka berbuat salah kepada kita, berbuat dosa misal di belakang kita, mereka harus jujur mengakui di depan kita supaya nanti mereka tetap nyaman gitu loh. Kalau mereka suatu saat melaksanakan kesalahan yang besar, tetap ceritanya ke kita, bukan malah nyari orang lain atau malah bunuh diri dari kecil nih. Kemudian yang ketiga, kalaupun mereka sudah berbicara cerita tentang kita, tentang kesalahannya kepada kita gak langsung marahin mereka. Apresiasi dulu, alhamdulillah deh kalau kamu sudah jujur seperti ini. Gimana selanjutnya? Solusinya ini gimana? Ajak mereka untuk mencari solusi bareng. Itu biasakan dari kecil, G. Kemudian yang ke-9, hak biologis dan bonding. Ini dari kecil kita diwajibkan untuk bonding dengan anak-anak nih agar tercipta kedekatan jiwa antar ibu dan anak. Ya dari menyusui itu salah satunya. Kemudian nanti ada saat-saatnya kita juga harus mengorbankan sesuatu gitu ya. Kalau Imam Syafi'i, ibunya Imam Syafi'i itu dulu kan beliau merelakan dari Gaza pindah ke Mekah supaya anak-anaknya mendapatkan lingkungan yang baik, supaya Imam Syafi'i mendapatkan lingkungan yang baik untuk belajar gitu Ki. Tapi masalahnya pas pindah ke Mekah itu sampai di hari-hari awal itu Imam Syafi'i gak punya kertas untuk nulis, untuk nyatet, sehingga apa yang dilakukan ibunya, Imam Syafi'i itu mulung, tulang belulang, pelepah kurma untuk dijadikan kertas. Apa yang dilakukan ibunya? Ibunya tiap hari juga mulung pelepah kurma, tembikar pecah, agar Imam Syafi'i itu bisa mencatat hadis-hadis Nabi di Mekah. Jadi ada pengorbanan-pengorbanan yang memang harus kita lakukan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah keadilan dan persamaan hak. Jangan ada diskriminasi. Fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan adillah antara anak-anak kalian. Apa maksudnya? Jangan membeda-bedakan antara anak yang tua dan yang muda. Jangan membeda-bedakan antara yang laki sama yang perempuan. Kadang orang tua di Indonesia itu kalau sudah laki, disayang karena berpikir bahwa dia adalah sumber rezeki saya ketika saya sudah tua. Yang perempuan tidak disayang. Jangan. Perlakukanlah semuanya dengan adil. Apalagi yang perempuan ini ada pesan khusus dari Rasulullah ya. Barang siapa yang mengayomi, mendidik maksudnya anak perempuan sampai mereka balik, maka ia akan datang pada hari kiamat bersamaku. Wa dhamma asabi'ah, beliau merapatkan jari-jarinya. Artinya kalau kita berhasil mendidik anak perempuan ini, hadiahnya besar. Kita akan duduk bersama Rasulullah nanti di hari kiamat. Jadi jangan sampai seperti orang Quraisy dulu, kalau sudah punya anak perempuan langsung dikubur mati-mati, dikubur hidup-hidup, mohon maaf, dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena nggak berguna bagi mereka ya, bagi mereka. Kemudian ini masalah yang paling sering terjadi juga, mengatasi anak yang suka bertengkar. Kenapa mereka suka bertengkar? Kalau dari hadis yang ada barusan, kita disuruh untuk berlaku adil antara anak-anak kita. Biasanya anak-anak itu bertengkar
karena yang pertama kita kadang suka membandingkan. Lihat tuh adikmu gitu. Lihatmu kakakmu gitu. Tidak perlu kita membandingkan kalau kita mau ngasih nasihat ke anak-anak. Gak usah banding-bandingin. Kemudian setiap hari itu kalau bisa, setiap anak itu ada special time, face on face, face to face. Ibu atau bapak gitu ya, ada waktunya cuma 10 menit atau 15 menit atau bahkan 5 menit setiap hari bicara sama anak ini secara dekat gitu ya, face to face. Pandang matanya, kemudian satunya lagi ada 5 menit lagi supaya mereka lebih dekat kepada kita, mereka merasa disayang, diperhatikan sama kita. Kadang mereka tengkar itu gara-gara merasa tidak diperhatikan, kekurangan kasih sayang dari kita. Kemudian yang ketiga, kalau mereka tengkar, gunakan metode mediasi, bukan malah metode hakim. Kamu yang salah, kamu yang benar, jangan. Dudukan mereka bersama, kemudian suruh mereka bercerita tentang apa yang menyebabkan mereka bertengkar. Setiap orang bicara 10 menit atau 5 menit, gantian nanti. Nah, dari sana mereka akan belajar bahwa tidak mesti yang tua itu harus ngalah. Kadang kalau yang muda itu salah, ya udah salah gitu. Baik, itu saja mungkin karena waktunya sudah habis. Intinya sebagai penutup kesimpulan sintesis ya dari metode parenting di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, kita fokusnya tentang syukur dan doa. Itu adalah yang pertama, pondasi awal, syukur dan doa. Yang kedua, kita fokus ke uswah hasanah, kita dulu ngasih contoh. Baru setelah itu kita fokus ke ikhtiar kita mendidik anak-anak. Mulai dari akidah dan tauhid dulu. Baru setelah akidah dan tauhidnya benar, kita disiplinkan mereka dengan melakukan ibadah. Baru setelah disiplin ibadah, baru kita latih mereka untuk empati, akhlak, sosial. Dan tentunya tiga-tiganya ini harus dipayungi dengan cara yang baik. Cara yang baik apa? Komunikasi yang baik dan kasih sayang. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya serahkan lagi kepada MC. Monggo. Nggih, kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiro atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustaz Jamal tadi. Alhamdulillah begitu banyak ilmu yang telah kita dapatkan. Semoga bisa bermanfaat, bisa kita amalkan lebih-lebih di dalam membimbing anak-anak kita. Semoga anak kita dijadikan anak yang solih dan solihah, dimudahkan oleh Allah untuk mencari ilmu yang manfaat sehingga diberkahi kehidupan di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Karena waktunya sudah sudah banyak yang tersita dengan materi Ustadz Jamal tadi, kami buka sesi tanya jawab satu saja nggih. Apa nggih? Bila ada dari rekan-rekan, sebentar, sudah ada pertanyaan Ustaz. Ada satu pertanyaan Ustaz nggih. Niki. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana merespon anak laki-laki umur 3,5 tahun yang suka atau tertarik dengan baju-baju yang dipakai para perempuan sehingga dia pun ingin memakai atau menyerupai seperti hijab atau rok atau gamis atau jubah. Bagaimana cara mengarahkannya juga Ustaz? Monggo Ustaz Jamal. Yang pertama, kita harus sadar ya anak-anak memang mereka peniru yang kuat. Memang mereka adalah peniru yang ulung. Jadi kita jangan langsung menjustis bahwa kok kayak gini ya, ada kelainan enggak ya. Apalagi masih umur 3,5 tahun, lagi belajar untuk niru itu. Cuma yang harus kita lakukan adalah mengarahkan anak-anak ini secara bijak. Yang pertama, mulai kenalkan kepada mereka jubah laki-laki, kan mereka mau pakai ini ya, rok dan seterusnya. Yang versi laki-lakinya kan juga ada jubah laki-laki, gamis laki-laki, yang Arab-Arab itu kan menyerupai hampir sama dengan baju-baju yang ada di Indonesia untuk perempuan gitu ya. Untuk laki-laki yang ini deh gitu. Kemudian beri batasan yang jelas dan konsisten.
Hijab dan rok itu untuk ibu, nak, untuk perempuan. Kalau adik kan laki-laki harus gagah, pakaiannya celana, peci, jubah. Jadi perlu penjelasan juga. Nah, kemudian yang ketiga, perbanyak bonding, ibu. Anak jenengan itu, misal ya, anak jenengan mungkin meniru seperti itu karena setiap hari gabungnya sama jenengan, hidupnya sama jenengan. Nah, untuk memperbaikinya, ada waktu-waktunya setiap hari itu dia hidup sama ayahnya, supaya dia juga bisa niru ayahnya, bisa melihat, oh ayahnya kan laki-laki nih, pamannya laki-laki, kakeknya laki-laki, mereka beraktivitas kayak gini toh gitu. Jadi benar-benar harus dibondingkan dengan figur laki-laki. Dan kalau bisa ibu sedikit memberikan pujian kalau dia menampakkan sisi maskulinnya. Masya Allah, adik sekali, adik ganteng nih kalau pakai baju kuku, adik ganteng nih kalau pakai kopiah gitu ya. Jadi dia akan merasa, berarti saya ganteng ya kalau pakai ini ya, gitu ya. Jadi gitu ya, eh, sekedar arahan bagaimana menghadapi anak-anak kita yang seperti itu. Dan itu dimaklumi karena masih 3,5 gitu. Baik Ustadz, satu pertanyaan lagi nggih. Oke. Bagaimana mengatasi anak SD masa puber melihat video porno lewat Instagram? Bagaimana menasihatinya? Menasehati anak SD. Nggih, masa puber. Video porno di Instagram emang ada tuh? Bos merem gitu ya. Ini ada pertanyaan seperti itu. Mungkin yang berbau-bau vulgar mungkin Ustadz, seperti itu. Oke, yang membuka aurat seperti itu ya. Kalau setahu saya Instagram memfilter video porno. Kalau yang vulgar ya, kalau yang apa auratnya terbuka, nari-nari juga mungkin masih ada gitu ya. Oke. Yang pertama, kita sebagai orang tua harus bijak memilah-milih apa yang boleh mereka gunakan. Aplikasi ini ya, medsos tentunya. Nah, kita usahakan kalau memang mereka mau main medsos, yang kebanyakan negatifnya kita larang, kita hapus, kita uninstall. Jadi kita harus benar-benar mengatur hal itu. TikTok misal, TikTok banyakkan manfaatnya atau mudaratnya untuk anak-anak, ya. TikTok, kita tahu TikTok itu isinya apa saja. Ada manfaatnya mungkin untuk jualan, tapi bukan untuk anak-anak toh, untuk ibu-ibu yang sudah dewasa. Untuk jualan, oke gak masalah. Cuma anak-anak gak mungkin jualan. Sehingga yang mereka tonton di TikTok hanya ya tren-tren yang kurang baik. Sehingga TikTok ini perlu kita uninstall. Tapi kalau anak-anak, terus saya kalau mau nonton di mana? Banyak pilihan lain, YouTube. Dan itu pun YouTube kan kita bisa filter. Kita bisa setting agar yang muncul cuma video-video atau channel-channel untuk anak-anak yang seumurnya, bukan channel-channel yang dewasa seperti itu. Jadi kita harus tegas sedikit untuk masalah ini, karena kalau sudah mereka kecanduan, ini yang agak sulit. Nah, kalau sudah kecanduan, kita sulit untuk menasihatinya. Mumpung masih belum, kita agak tegas ke mereka, uninstall hal-hal yang bisa merusak mereka, yang belum waktunya maksudnya, oke? Mudah-mudahan menjawab. Baik Ustadz, ini pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana caranya membiasakan anak umur 13 tahun untuk bisa melakukan sholat dan mengaji tanpa disuruh? Karena ketika saya tiap hari ketika diingatkan, malah dia ini merasa terbebani dan kesal. Baik, yang pertama, cara kita nyuruh yang pertama. Kita perbaiki cara kita dulu. Kadang kita nyuruhnya, sholat ayo, cepat sholat, gitu ya. Mungkin bisa diganti kalimatnya dengan ajakan. Dek, ibu mau sholat, ayah mau sholat, bareng yuk. Terus, biasanya kan mereka masih malas-malasan toh. Kita duduk di sampingnya, pandang mukanya, pandang matanya. Abi nunggu adik ya. Jangan beranjak sebelum dia ambil wudhu. Terus saja pantengin. Awal-awalnya mungkin menyita waktu.
nunggu dia sampai 5 menit, 10 menit gak masalah. Tapi lama-kelamaan ketika dia sudah tahu kalau dia gak langsung wudhu, ayahnya pasti duduk di sampingnya nungguin dia gak enak pasti. Sebulan 2 bulan kalau sudah diajak, yuk adik mau sholat nggak? Ayah mau sholat, bareng yuk. Dia akan langsung, wah kalau saya gak wudhu langsung nih pasti ayah duduk di samping saya gitu kan. Jadi cara kita untuk mengajak mereka. Karena selama ini kita ngajak mereka itu seolah-olah mereka orang yang pendosa, orang yang fasik. Ayo hentikan kamu. Ayo sholat sekarang. Jangan sampai gak sholat. Padahal mereka mau sholat sebenarnya. Cuma ketika mereka dimarah-marahin seperti itu, tertantang mereka. Gak mau sholat kalau caranya seperti itu kan gitu kadang ya. Kalau anak-anak dimarahin malah Masya Allah malah tambah nantang mereka kalau dimarahin seperti itu. Memang zamannya sudah beda. Kita dulu dimarahin seperti itu langsung takut. Kalau sekarang anak-anak dimarahin seperti itu malah nantang. Nah, kita harus menyesuaikan cara mendidik anak-anak kita, insya Allah. Okay? Mudah-mudahan menjawab. Alhamdulillah, beberapa pertanyaan sudah dijawab oleh Ustaz Jamal dan alhamdulillah jawabannya sangat memuaskan. Insya Allah bisa kita terapkan ke anak kita masing-masing dan semoga apa yang disampaikan Ustaz Jamal tadi mudah dicerna dan mudah untuk kita aplikasikan di kehidupan kita masing-masing. Baiklah, satu pengumuman. Tadi yang sudah bertanya mohon untuk bisa menghubungi Ustazah Sulis atau Ustazah Kiki. Baiklah, acara berikutnya adalah kita foto bersama dan sekalian nanti ditutup dengan doa dari Ustaz Jamal. Monggo Ustazah Sulis mau foto bersama. Enggak dibuka ininya. Open cam. Silakan Ustazah Kiki. Dihitung Ustazah. Ya Ustaz. Apa? Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah Ustazah? Oke. Terima kasih Ustazah Kiki. Baiklah, kita tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Jamal. Ustaz Jamal mohon untuk doa penutup lagi. آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa keluarga kami, jadikan anak-anak kami sebagai anak yang soleh solehah, bisa membanggakan orang tuanya, bisa membuat bangga orang tuanya dunia akhirat ya Allah. Jadikan mereka ahlul Quran, jadikan mereka orang-orang yang taat, jadikan mereka orang-orang yang patuh istiqomah dalam agama ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kajian parenting pada malam hari ini yang diisi oleh Ustaz Jamal LC MA. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk menutup kajian parenting pada malam hari ini, saya Alisa Rahmatullah undur diri. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi